nilai sudut istimewa. Kalian harus hafal ya, nilai-nilai sudut istimewa yang ada di tabelnya. Nah, kalau ini harus diingat-ingat, nilai sudut istimewa. Nilai tan 30 derajat berapa, ingat? Ya, nilai tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Simpel ya, kalau ini harus mengingat, kalau tidak ingat, susah jadinya. Menyelesaikan nilai operasi berikut ini. Nah, ini kalian harus hafal nilai trigonometri sudut istimewa. Oke, kita mulai yang pertama, sin 45 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Ditambah cos 45 derajat, nilainya juga setengah akar 2. Dibagi tan 60 derajat, itu nilainya adalah akar 3. Kita selesaikan operasinya. Setengah ditambah setengah, nilainya adalah 1. Karena ini akarnya sama, berarti bisa diselesaikan. Berarti setengah tambah setengah nilainya adalah 1. Akar 2 berarti nilainya adalah 1 akar 2, atau cukup ditulis akar 2 saja. Oke. Jadi ini ya, setengah ditambah setengah, karena akarnya sama bisa dijumlahkan. Kemudian dibagi akar 3. Nah, bentuk ini tidak ada jawabannya, maka kita rasionalkan atau dikalikan dengan akar penyebut, yaitu akar 3 per akar 3. Hasilnya akar 3 kali akar 3 jadinya 3, yang atas akar 2 kali akar 3 jadinya akar 6 ya. Atau nilainya adalah 1 per akar 6 ya, 1 per 3 akar 6. Oh, di pilihan ini tidak ada jawabannya ya, 1 per 3 akar 6. Menyelesaikan perbandingan trigonometri. Oke, panjang sisi AC. Baik, sisi AC kalau dari sudut A, ini adalah sisi miring. Sementara yang diketahui ini adalah sisi samping. Oke, nah sisi miring dan sisi samping berarti melibatkan kosinus ya. Oke, kosinus. Berarti kosinus 60 derajat sama dengan perbandingan sisi samping. Sampingnya adalah 4. Samping A dibagi dengan sisi miring. Berarti cos 60 derajat itu nilainya setengah. Sisi sampingnya adalah 4. Sisi miringnya adalah AC. Nah, kita pindahkan AC ini yang kita cari, sehingga AC-nya pindah ke sebelah kiri. Berarti naik ya, jadinya AC ini pindah ke sini. Sama dengan 4-nya masih tetap, 2-nya pindah ke atas, kali 2 dibagi 1-nya pindah ke bawah, 1. Sehingga panjang AC sama dengan 4 kali 2 bagi 1, hasilnya adalah 8. Jawabannya adalah D. Siswa dapat melihat sebuah tiang. Oke, kita gambarkan tiangnya. Gini ya. Kita gambar tiangnya seperti ini. Dipasang tali pada diikatkan pada sebuah patok di tanah. Kita ambil patok di tanah seperti ini misalnya. Kemudian diikat dengan sebuah tali, ini talinya. Kemudian tinggi tiangnya tadi adalah 18. Sudut antara tali dan tanah, ini tali dan tanah. Sudutnya di sebelah sini, ini 60 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang tali. Oke, nah ini atasnya misalnya seperti ini. Nah, talinya ini statusnya adalah sisi miring. Ini tali ya. Tinggi tiangnya ini adalah sisi, karena sudutnya di bawah ini adalah sisi depan. Nah, untuk mencari panjang talinya kita gunakan sinus ya. Karena membandingkan antara sisi depan dan sisi miring. Berarti di sini sin 60 derajat sama dengan sisi depan banding dengan sisi miring. Sin 60 derajat itu adalah akar 3 per 2 sama dengan sisi depannya 18. Sisi miringnya misalnya ini adalah tali tadi ya, panjang tali ya. Kita pindahkan, berarti ini panjang tali sama dengan 18. 2-nya pindah ke sana jadi kali 2. Akar 3-nya menjadi bagi akar 3. Nah, kita dapat masalah baru karena ada akar 3 di bagian bawah. Maka harus kita rasionalkan, berarti ini harus dikalikan dengan
akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3. Oke. Sehingga diperoleh nilai 18 kali 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 nilainya sama dengan 3. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. 6 dikalikan 2 hasilnya adalah 12. Sehingga ini nilainya adalah 12 akar 3. Jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya adalah nilai kosinus di kuadran 150. Ini di kuadran 2. Kuadran 2. Kosinus itu bernilai negatif. Ya, sehingga nanti hasilnya adalah negatif. Nah, di kuadran 2 cara mencarinya adalah cos 150 itu sama dengan cos 180 dikurangi 130. Sehingga nilainya sama dengan, karena kuadran 2 berarti negatif, negatif cos 30 derajat. Cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Sehingga hasilnya adalah negatif setengah akar 3.